Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini terhadap hidup kami, Tuhan. Kami bisa berjumpa dan beribadah pada saat ini. Berilah kami kemampuan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas segala bumi dan tanah ini ya Tuhan. Engkau Allah yang mulia. Tempat kami memuji dan memohon, terimalah sembah kami ya Bapa, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian buat Tuhan. Bawa aku Tuhan. Bawa aku Tuhan ke tempat
saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersukacita karena sebentar lagi kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita menaikkan pujian kita hanya untuk Tuhan. Dia lahir untuk kami. Tuhan
harapan doa kami Tuhan. Bapa melihat setiap kerinduan kami rindu sebelum akhir hidup kami melakukan yang Bapa ingin. Bapa, Engkau mengenal setiap kami yang hadir pada saat ini Bapa. Engkau mengenal akan setiap keberadaan kehidupan kami, akan setiap pergumulan hidup kami. Kami hadir di tempat ini Bapa dengan berbagai persoalan kehidupan kami yang berbeda-beda. Namun kami tidak mau menyerah dengan keberadaan persoalan hidup kami, karena kami mau percaya Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk terus berjalan, terus melangkah, terus berjuang, berbenah diri untuk boleh hidup benar, hidup kudus, berkenan di hadapan-Mu. Setiap dinamika kehidupan kami percaya itu akan membentuk kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapa, di hari Minggu yang berbahagia ini, kembali kami rindu mendengar suara Tuhan. Kami rindu Tuhan, bejana kami yang kosong ini boleh diisi dengan kebenaran firman-Mu, untuk memberikan kekuatan-kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami, untuk kami melangkah menjalani kehidupan kami ini Bapa. Oleh sebab itu kami mohon ya Roh Kudus, urapi setiap kami, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan kami hanya tertuju, terfokus pada pemberitaan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama, itu kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih, layakkan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, pakai hamba-Mu seluruh dengan kehendak-Mu, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Kami berdoa, bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Gereja Suara Kebenaran Injil di bulan Desember ini, di mana kita sama-sama memperingati akan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita jemaat dihentak dalam perenungan bersama, yaitu dalam 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, dengan tema tetap tahan berdiri. Tema ini menjadi perenungan kita sepanjang bulan Desember ini. Tahan berdiri. Kenapa tahan berdiri? Karena tidak bisa kita elak, tidak bisa kita pungkiri, mau tidak mau, setiap kita umat manusia, setiap kita orang yang percaya akan masuk dalam penghakiman Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang terlepas, dia mau tua, dia mau remaja, pemuda, dia mau anak-anak, kita semua akan masuk pada masa tersebut. Dia mau kaya, dia mau miskin, dia mau gode, dia mau kurus, tetap kita semua akan masuk dalam masa penghakiman Tuhan. Pertanyaannya diingatkan buat kita, ketika masa itu tiba, apakah kita akan tetap tahan berdiri? Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan, yang Tuhan berikan kesempatan, itu semua akan diperhitungkan Tuhan. Amin. Jadi jalan hidup kita sebagai orang yang percaya, terus kita diingatkan bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai orang yang percaya untuk masuk ke langit baru, bumi baru. Terus diingatkan kepada kita, kita harus berkemas-kemas. Kita jangan berlambat-lambat lagi. Jangan terbuai dengan keberadaan dunia sekarang ini. Jangan berharap dunia akan semakin baik. Dunia sekarang bukan semakin baik. Dunia sekarang semakin hancur. Tuhan goncangkan di sana sini, mengingatkan kita sebagai orang percaya
Jangan terbuai dengan dunia ini, tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk datang menghadap Tuhan. Sebab kita tidak akan bisa tahan berdiri ketika waktu Tuhan itu tiba dan saya dan saudara tidak siap untuk menghadapnya. Ya, tidak siap untuk menghadapnya. Kita flashback kembali bersama-sama, saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, ketika zaman penciptaan pertama Taman Eden, hubungan manusia dengan Bapa itu begitu akrab. Hubungan manusia dengan Bapa bisa bercengkrama, bisa bertemu, bisa bersapa satu dengan yang lainnya. Tapi karena kekerasan hati manusia, maka hubungan yang intim, hubungan yang baik itu terpisah antara manusia dengan Allah. Ketika kita terpisah, karena apa? Karena kekerasan hati umat manusia menyebabkan kita menjadi berdosa, dan upah dosa itu ialah maut. Maut menunjukkan hubungan kita dengan Bapa itu menjadi terpisah. Maka di bulan ini, di Desember ini, terus diingatkan kepada kita semua akan karya penyelamatan Allah. Dia datang ke dunia mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan kita manusia, menjadi seorang anak yang lahir dikisahkan dalam Alkitab di Bethlehem, yang kita mau peringati, kita mau rayakan akan hari kelahiran Tuhan Yesus. Apa fungsinya? Itu adalah untuk menjembatani hubungan manusia dan Bapa yang sudah rusak. Jadi karya Bapa, karya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengembalikan kehidupan manusia yang sudah rusak kembali kepada rancangan Allah yang semula. Amin. Kita bisa seperti dengan Ibu Gembala, ya kan? Ibu Gembala apa kabar? Ya kan? Bisa bercengkrama, kita bisa berkomunikasi. Tetapi karena dosa kita tidak bisa berhubungan intim dengan Bapa. Diutus putranya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah memurnikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Desember ini kita terus diperingatkan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Ini harus menjadi perenungan. Harus menjadi perenungan ketika tiba waktunya. Sudah siapkah kita? Bisakah kita tetap tahan berdiri? Masing-masing kita akan introspeksi diri kita. Ya, sudah siapkan. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa tahan berdiri ketika waktu penghakiman itu sudah waktunya? Kita harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Harus mempersiapkan diri, hati kita, pikiran kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Gereja Suara Kebenaran Injil mengingatkan kita ada 3 hal. 1, bertanggung jawab. Kesucian pertama. 2, tanggung jawab. Yang ketiga adalah kekekalan. 3 hal ini harus terus kita harus berupaya, hati dan pikiran kita harus terus mempersiapkan dalam kesucian, ya. Dan kemudian ketika Tuhan masih izinkan saya dan saudara bernapas hari ini, berarti ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Dan bagaimana ketika Tuhan berikan kepercayaan kita bekerja di dalam dunia ini, kita masih berada di dunia ini, tapi jangan diam di dalam dunia ini, jangan terikat dengan dunia ini, tapi kita harus melihat kekekalan di depan. Amin? Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, dewasa ini banyak orang di dunia ini memiliki teknologi semakin canggih, orang semakin pintar, banyak orang yang sudah bijaksana tentu dong ya. Sudah bijaksana ya. Yaitu bagaimana kebijaksanaan mereka dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang bisa akan dialami di waktu mendatang. Ya. Sudah lebih berhikmat, sudah lebih pintar, lebih bijaksana. Nah, sesuatu yang bisa terjadi tersebut antara lain: pertama, kecelakaan pada waktu mengendarai kendaraan. 2, rumah terbakar. 3, tubuh sakit.
Keempat, barang hilang, dicuri orang atau dirampok dan lain sebagainya. Berikut, anak-anak membutuhkan uang sekolah dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, orang yang sekarang ini karena teknologi kepintaran sudah mulai bijaksana bagaimana mempersiapkan supaya tidak celaka, bagaimana supaya rumah, kalaupun rumah terbakar di mana, kemudian kalau tubuh sakit, nantinya kan kita nggak tahu bagaimana barang-barang dicuri atau dirampok dan lain sebagainya. Apa yang dipersiapkan bijaknya orang itu adalah dengan mereka mengasuransikan diri dan harta yang ada pada mereka kepada agen-agen asuransi yang bisa menjamin memberi bantuan dan topangan bila hal-hal tersebut terjadi. Iya ya, bisa ikuti ya. Jadi bijaksana yang dimiliki manusia yang semakin canggih sekarang ini untuk mempersiapkan seperti hal tadi, kecelakaan dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang dipersiapkan, tapi salah satu yang diangkat banyak yang mengasuransikan dirinya, ya, menjaminkan dirinya kepada agen-agen asuransi. Oke? Nah, dengan mengasuransikan diri dan barang-barang tersebut, seseorang merasa aman. Betul? Banyak orang kan dengan mengasuransikan, wah kekayaan saya nanti kalau dia hilang bagaimana? Asuransikan, ya kan? Kalau sudah asuransikan, aman, nggak takut-takut lagi katanya, ya kan? Walaupun kemudian bagaimana mengasuransikan? Misalnya nanti kalau celaka gimana? Saya patah tangan, nanti asuransikan. Jadi orang ketika seakan-akan ketika sudah diasuransikan hidup dirinya dan kekayaannya, dia merasa aman, oke ya? Nah, jiwanya lebih tenang. Asuransi dipandang seperti tangan besar yang kuat yang bisa menopang hidup ini di dunia barat. Ya, kalau di Indonesia masih banyak yang belum terlalu memahami ini, tetapi bagian dunia Eropa yang sudah canggih dan lain sebagainya, tapi Indonesia juga sudah itu seringkali kita mendengarkan disampaikan ya bagaimana asuransi menjadi sesuatu yang mutlak. Jadi kalau dalam hidupnya tidak diasuransikan itu merasa ada yang kurang, ada yang belum pas, ya. Jadi asuransi itu di dunia barat itu suatu hal yang mutlak, baik yang besar, yang kecil, harta bendanya dan lain sebagainya, ya semua diasuransikan. Sampai nafas barangkali diasuransikan, ya. Bisa ikuti ya, bisa diikuti ya. Nah, kalau demi hal-hal yang bersifat kemungkinan, tadi kan hal-hal yang bersifat kemungkinan spekulatif. Kemungkinan saya celaka, kemungkinan rumah saya terbakar, kemungkinan apa? Uang saya dicuri dan lain sebagainya, kemungkinan saya sakit. Itu hal-hal yang spekulatif, belum tentu terjadi, tetapi manusia yang sudah teknologi canggih, pintar dan sebagainya mengasuransikan dirinya, menjamin dirinya kepada asuransi, ya, supaya tidak terjadi hal apa? Mempersiapkan ketika hal itu terjadi. Hal tersebut adalah sesuatu yang spekulatif, sesuatu yang belum tentu terjadi dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, menjadi pertanyaan, sudah nggak kita serius, ya, dengan sesuatu hal yang pasti? Sesuatu hal yang pasti itu apa? Jadi tadi kan masih suatu spekulatif, suatu kemungkinan, ya. Tetapi sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, terlebih sebagai orang percaya bahwa sesuatu yang pasti kita semua akan mati. Amin? Semua akan mati. Pertanyaannya tadi sesuatu yang spekulatif, sesuatu yang belum tentu terjadi, kita sudah menjaminkan, semua mengasuransikan dengan kepada agen-agen asuransi, sehingga kita akan berkata saya tenang, saya tidak perlu takut. Karena saya sudah asuransikan kekayaan saya, diri saya. Kalaupun saya terjadi apa-apa, saya tidak akan bermasalah, keluarga saya tidak akan bermasalah dan sebagainya. Itu sesuatu yang sementara. Pertanyaannya sesuatu yang pasti, sudahkah kita seriusi di dalamnya? Sudahkah kita
Apa? Itu kalau sesuatu yang pasti masih mau asuransi lagi. Sudahkah kita hidup serius? Karena ini adalah sesuatu yang pasti yang harus kita hadapi. Ya, pada kenyataan setiap manusia sedang, kita harus ingat bahwa memang kematian itu sesuatu, itu kita sementara giliran, kita bisa sebentar, bisa besok, dan bisa lusa, kita tidak tahu. Zaman sekarang bukan semakin baik. Kita dengar sekarang tiba-tiba asap gunung berapi itu keluar, kemudian kita dengar terjadi banjir, tsunami, longsor di mana-mana. Sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan hidup kita tidak tahu kapan waktu kita. Pertanyaannya, sudah siapkah kita ketika waktu itu terjadi dalam kehidupan kita? Amin. Ini harus perlu kita persiapkan. Bagaimana kita bisa ketika waktu itu tiba, kita semua sebagai orang percaya sudah siap di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan berkati Tuhan, supaya kita bisa siap di dalamnya, kita pertama harus mengingat ada sesuatu ungkapan kata dalam bahasa Yunani, memento mori. Artinya, ingatlah hari kematiannya. Nah, sayang banyak orang melupakan realitas ini. Sayang banyak orang seakan-akan realitas tersebut tidak akan terjadi atau tidak akan mereka alami. Ya. Nah, kuasa kegelapan berusaha membuat manusia melupakan realitas tersebut. Kematian ini berbagai filosofi hidup yang salah disuntikan ke pikiran melalui berbagai media agar manusia tidak mempedulikan realita kematian tersebut. Nah, sekarang teknologi, mau televisi, media, koran, kemudian handphone dan lain sebagainya, itu disuntikan dalam kehidupan kita. Contoh satu tadi, ya, tentang kecelakaan, ya, surat, wah, demikian program luar biasa, sehingga orang terjebak hanya full pada jaminan dunia, ya, bukan pada jaminan kekekalan di dalam Tuhan. Nah, kita akan belajar bagaimana kita jaminan kekekalan di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, betapa malangnya kenyataan yang bisa dilihat dengan jelas adalah begitu banyak di akhir zaman ini yang hanyut dan tenggelam dalam berbagai kegiatan, kesibukan, keinginan, masalah, dan sebagainya. Iblis mendatangkan kita sibuk dengan kegiatan. Wah, itu saya suka mengatakan dulu orang-orang tua di kampung saya, mereka jam 5 pagi udah bangun. Itu orang tua dulu biasa begitu karena rajin. Jam 4 sore, jam 5 sore mereka udah di rumah. Nah, sekarang dengan kecanggihan teknologi dan kesibukan, orang jam 5 pagi udah keluar rumah. Jam 10 malam pulang rumah. Tetapi kalau dulu dibandingkan, orang tua masih bisa bercengkrama dengan anak-anak. Kenapa? Karena rumah mereka walaupun nggak sibuk, tapi rumah mereka, halaman mereka luas-luas, ya. Tapi kalau sekarang udah bangun pagi, pulang tengah malam, tapi rumah kita mau keluar pun tinggal langsung pagar, nggak bisa. Padahal udah kesibukan itu loh, ya. Jadi sesuatu yang iblis mulai zaman sekarang ini dengan kesibukan yang ada, ya, kesibukan dunia menarik kita. Kalau kita nggak sibuk, ya, kita nggak sibuk, seakan-akan kita nggak bisa hidup, ya. Dalam tanda petik, ya, dalam tanda petik. Kemudian dengan keinginan, waduh, keinginan manusia sudah punya handphone 1, mau handphone 2, ya, sudah punya televisi, maunya yang berapa ini sudah maunya, sekarang udah mau ada bioskop di dalam rumah dan sebagainya. Wah, keinginan memang nggak habis-habis. Ya, sudah punya mobil Kia, kan harusnya udah puas kan, tetapi masih belum puas dengan punya mobil Kia. Maunya ada expander, maunya ada apa lagi sekarang, BMW dan lain sebagainya. Wah, itu keinginan. Belum lagi dari segi pakaian. Harusnya pakaian ini udah keren, tapi kalau 1-2 kali kita pakai udah sebentar orang lihat malu dong, ya kan? Itu lagi kita pakai. Harusnya kita bersyukur, kita terjebak dengan keinginan yang ada. Udah ada, cukup lah itu kan, bersyukurlah, ya kan? Kemudian
kita bicara dengan masalah. Siapa yang tidak punya masalah dalam hidup ini? Semua kita makan kelebihan itu masalah, tidur kelebihan itu masalah. Tetapi jangan semua itu kita terjebak pada hal tersebut. Itu adalah pekerjaan iblis yang mencoba menarik kita orang percaya sehingga Tuhan menjadi nomor 2. Kita tidak bergantung penuh kepada Tuhan, kita tidak berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Ya, seharusnya setiap kita sungguh-sungguh harus mempersiapkan diri menghadapi realita kematian yang sudah pasti akan kita hadapi. Pertanyaan, ya, kalau besok engkau sudah mau mati, masih enggak engkau mau sibuk lagi? Hari besok engkau sudah akan mati, masih enggak engkau mau pikir dengan keinginan-keinginan mobilmu yang keren, rumahmu yang besar, hartamu yang banyak dan lain sebagainya? Ya, besok engkau sudah akan selesai. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi yang jelas kita semua akan masuk dalam penghakiman. Amen. Oleh sebab itu, kita harus lebih sungguh di dalam Tuhan. Satu, bagaimana kita bisa sungguh dalam Tuhan? Bapak Ibu Tuhan, kalau hari ini saya dan saudara masih ada di tempat ini, berarti itu waktu yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Sekarang ini kita masih sudah berada pada zaman anugerah. Saya dan saudara boleh ada hingga saat itu semua masih karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita memberikan waktu yang Tuhan anugerahkan buat saya dan saudara dengan sebaik mungkin. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan, Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Mohon yang dapat untuk kita membaca Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat bersama. Karena itu dalam Yohanes 5 ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Alkitab mengatakan bebal orang yang sombong dengan kebodohannya. Bebal adalah orang yang sombong dengan kebodohannya, dan dalam kebodohannya itu ia merasa dirinya pandai. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Banyak kehidupan manusia sekarang ini menjadi orang yang bebal, orang yang belum mengaku percaya, apalagi orang yang sudah mengaku percaya kepada Kristus. Banyak orang Kristen sekarang mengaku Kristen, tapi kehidupannya sebagai anak Tuhan bebal dan sombong. Ya, tidak bisa dibilang, tidak bisa diingatkan dan lain sebagainya. Firman Tuhan sudah berbicara, tapi ia terus mengeraskan hati. Ia tetap tinggal pada kebiasaan dan kepercayaan yang buruk. Ya, itu sudah bahaya itu kalau sudah tinggal dalam kebiasaan yang buruk, itu sudah menjadi karakter. Ya, karakter itu, karakter yang tidak benar. Nah, sehingga Amsal mengatakan bahwa orang bebal seperti anjing kembali ke mutanya. Ya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Amsal 26 ayat 11. Orang bebal seperti anjing, dikatakan seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Kalau kita melihat anjing kan, dia habis muntah, dia balik lagi terus dia makan. Ya, banyak orang sekarang ini orang bebal sudah diingatkan enggak? Seperti babi, kan? Babi yang sudah bersih dia kembali lagi kepada kubangan. Nah, saya percaya kita semua yang ada di tempat ini tidak demikian. Amin. Tapi kita adalah orang-orang yang arif. Sekali lagi, bagaimana kita harus menggunakan waktu? Firman Tuhan mengatakan supaya kita bisa siap menghadap Tuhan, sehingga ketika hari penghakiman ini dinyatakan kita semua sudah siap. Firman Tuhan mengatakan salah satu adalah karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, Bapak pembina kita, kepala kita mengatakan jangan sembrono. Ya, harus berhati-hati. Baik dalam berkata-kata kita harus berhati-hati, dalam berpikir kita harus berhati-hati, dalam bertindak harus berhati-hati. Ya, jangan sembrono. Jangan kita ikuti kata-kata misalnya seperti ini. Saya kan perempuan, suka sana sini. No. Atau berkata saya kan masih manusia, kita kan masih manusia, masih juga no. Ya, tapi kita harus perhatikan
kebenaran firman Tuhan mengingatkan itu. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang harus lebih arif, harus lebih bijaksana. Setiap apa yang disampaikan, setiap apa yang diingatkan, ketika sudah ditegur, ketika sudah disampaikan suara kebenaran firman Tuhan, haruslah kita tanamkan itu dalam kehidupan kita. Dan kita berlakukan itu dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih manusia, tapi jangan katakan saya kan masih manusia, masih lepas dari berbagai. Itu harus dibuang dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Kita harus berusaha sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Kemudian, karena ini bicara bebal, ini menjadi pergumulan kita bersama dalam dunia pendidikan. Bebal ini di mana-mana, anak yang didik sekolah, kita melihat guru udah ngomong berapa kali, masih juga balik. Di jalan jemaat juga demikian, ibu gembala atau siapapun yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan, tapi hari ini dengar, ya, tapi balik, dan lupa lagi. Seperti kita hanya berkaca, kaca lihat muka kita balik dalam dunia kenyataan hilang, kita belum lupa, ya, tetapi harus kita tetap arif, harus berhati-hati. Ya, tidak boleh sembarangan. Nah, itu kita harus tata mulai sekarang kehidupan kita. Kemudian ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan. Kalau hari ini saya dan saudara masih ada, ya, apapun yang sudah kita lewati, mau suka mau duka, dalam keadaan genting, dalam keadaan bahaya, hampir mati sekalipun, kalau hari ini kita masih ada, itu adalah anugerah Tuhan, waktu yang Tuhan berikan. Amin. Jangan lagi kita balik dalam karakter kita yang kemarin. Jangan lagi kita balik dalam keberadaan kita yang kemarin. Tapi kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, kita harus maju. Maju, jangan mundur atau jangan stuck, jangan diam. Ya. Kalau kemarin saya misalnya satu hari masih mengeluarkan kata-kata geram dalam satu hari ada 10 kali. Hari ini harus berusaha tahan, bisa turun dan besok puji Tuhan selesai. Jangan hari ini masih geram, besok geram, lusa geram juga. Hari ini masih sakit hati, besok sakit hati, lusa sakit hati. Dan ketiga waktu itu sudah tidak ada selesai. Ya, demikian juga dalam kehidupan keluarga. Ketika Tuhan percayakan orang tua untuk mendidik, mengarahkan. Dunia sekarang, wah luar biasa banyak rusaknya. Ya, dulu kalau orang tua bicara mau salah atau benar, itu tetap harus dijalankan. Kalau sekarang orang tua bicara itu salah, anak yang benar bukan orang tua yang benar. Itulah keberadaan yang terjadi sekarang ini. Dan ini menjadi pergumulan kita semua sebagai orang-orang percaya, karakter kita di dalam Tuhan. Nah, mari kita belajar bersama. Gunakan waktu, karena waktu yang ada tidak akan mungkin balik lagi. Kesempatan yang ada tidak akan mungkin kembali lagi. Kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan, mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh, mengerti kehendak Tuhan. Selalu kita diajarkan bahwa Tuhan bekerja dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Amin. Bukan ketika hanya kita senang, kita memuji Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Tapi ketika ada suatu tantangan dalam hidup, ada suatu pergumulan dalam hidup, kita bersungut-sungut, menyerah dan mundur. Ya. Jadi Tuhan bekerja dalam segala hal. Oleh karena itu, dalam ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa mengerti itu harus diproses, harus sekarang kita berjuang, harus siap. Ya, memang sakit barangkali waktu ditegur, sakit waktu diingatkan. Tapi engkau akan bisa berubah, engkau akan lebih baik kalau engkau mau taat setia di dalamnya. Tapi engkau ketika bebal, engkau tidak mau dengar, engkau sedikit firman Tuhan katakan ya, menjadi seperti orang bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Nah, apa kata Alkitab tentang orang bodoh? Mari kita lihat sama-sama. Lukas 12 ayat 14 sampai dengan 21. Orang bodoh pertama adalah orang yang hidupnya mengandalkan kekayaannya. Orang bodoh adalah orang yang hidupnya mengandalkan kekayaannya. Ada yang dapat tolong baca ayat 4, Lukas 12 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan untuk membekali setiap saya dan saudara dalam kita menjalani kehidupan ini. Lukas
Lukas 12 ayat 14 sampai 21. Lukas Ya. 12 ayat 14 sampai 21 demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Ya, tetapi dalam ayat 20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Yang mengingatkan kepada kita, firman Tuhan berkata, siapa itu yang pertama orang bodoh? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita melihat kata Alkitab tentang orang bodoh, orang yang hidupnya mengandalkan kekayaannya, seakan-akan dengan kekayaannya dia berkata, "Hai jiwaku, tenanglah engkau." Apa yang kurang? Dia membesarkan lumbung-lumbungnya dan lain sebagainya. Bisa dikatakan kita melihat ini ada suatu kelimpahan dalam kehidupannya, sehingga dia berkata, "Hai jiwaku, tenanglah." Dia pikir dengan kekayaan itu dia akan tenang dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata apa dalam ayat 20? Di situ dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Yang diperingatkan buat saya dan saudara, Bapak Ibu, supaya kita tidak masuk dalam kategori bodoh. Dunia sementara membodohi anak-anak Tuhan. Jangan kita terjebak. Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara hari ini. Mari kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, agar supaya kita tidak terikat dengan apa yang ada pada kita. Karena apa yang ada pada kita bukan itu yang akan membuat kita terbebas, tetapi adalah kita hidup harus berserah penuh kepada Tuhan, dan kita harus serupa dengan Yesus dalam kehidupan ini, sempurna seperti Bapa, hidup serupa dengan Tuhan Yesus, Jadi bukan kita terikat pada harta. Yang kedua, apa kita tentang orang yang bodoh? Orang yang bodoh adalah orang yang cepat naik darah. Di sini nggak ada ya, orang yang cepat naik darah ya. Orang yang cepat naik darah dan marah. Amsal 14 ayat 17 dan 29. Di situ apa dikatakan? Orang yang cepat naik darah. Amsal 14 ayat 17 dan 29. Ada yang dapat tolong baca? Ayat. Puji Tuhan, bersyukur ya di jemaat GSKI jika di sini tidak ada yang cepat marah ya. Firman Tuhan berkata, siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya, apapun yang kita alami dalam hidup ini, di hadapan kita banyak hal yang bisa terjadi. Ya, mari kita sama-sama. Saya sendiri memang ini perjuangan berat, seringkali cepat juga marah. Ya kan, apalagi sesuatu yang sudah diingat-ingatkan terus nggak dilakukan, ya bisa marah juga. Ya, tetapi firman Tuhan berkata, ya kita harus mengendalikan diri, jangan marah. Ini kata kita, bukan kata saya ya. Jangan nanti sebentar, asal-asal gembala itu ya kan. Tapi ini firman Tuhan mengatakan orang yang bodoh adalah orang yang cepat marah, cepat naik darah dan cepat marah. Amsal 14 ayat 17, siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Jadi orang bijaksana itu orang sabar. Dan saya lihat
Haleluya. GSKIK di sini orangnya sabar-sabar semua ya. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya orang yang sabar besar pengertiannya. Jadi ketika ada masalah yang bisa membuat dia menjadi blank, itu orang kalau sudah marah blank pasti, gak bisa berpikir baik. Tetapi orang yang sabar, walaupun masalahnya berat, situasinya rumit, tetapi dia akan berhikmat untuk berpikir karena dia tidak mengutamakan emosional marahnya. Ya. Kemudian pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah, itu kata firman Tuhan. Yang ketiga, orang yang Alkitab mengatakan orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Nah, itu Efesus 5 ayat 15 dan 17. Oke. Kemudian orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Wow. Sesuatu yang pasti, itu orang bodoh. Ya, kita sudah ditebus dengan mahal, dan ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, itu orang bodoh. Ya, berarti siapkah kita untuk berdiri? Nah, orang bodoh tentu tidak akan siap berdiri ketika hari penghakiman itu datang. Ya, mari kita menjadi cerdas dalam Tuhan. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini diingatkan kepada saya dan saudara. Tuhan, saya terbatas, berikan karunia sejauh mana Tuhan izinkan saya berada di muka bumi ini untuk saya terus mengingat kebenaran firman-Mu. Seringkali kebenaran firman Tuhan hilang lenyap karena kesibukan kita. Karena apa tadi lagi? Ada beberapa tadi? Kesibukan, apa lagi? Asal singkat. Ada singkat. Waduh. Itu iblis menarik orang dengan berbagai macam cara, seakan-akan dia punya kesibukan. Apa lagi? PR berarti nanti harus cari ya. Sesudah ibadah sebentar akan diminta jawabannya, ya, dicari ya. Berikut adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan, itu adalah dikatakan orang bodoh. Yang kelima dikatakan ada banyak, tetapi ini yang saya bisa sampaikan hari ini. Orang yang firman Tuhan mengatakan orang yang bodoh adalah orang yang tidak mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ya, yang terakhir orang yang dikategorikan bodoh adalah orang yang tidak mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita lihat dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, marilah kebenaran firman Tuhan ini terus kita ingat dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana ketika kita mau mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan nantinya, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadap penghakiman Tuhan nantinya. Sudah nggak kita siap? Ya, bisakah kita tahan berdiri? Kita ingat Nabi siapa yang harus punya jarak ketika dia mau bertemu dengan Tuhan? Siapa? Nabi Musa. Ya, tidak ada yang bisa dekat karena semak-semak itu kan ada batasannya. Iya ya. Bagaimana itu Musa itu orang udah dipakai, dipilih oleh Tuhan, bagaimana lagi ya? Saya percaya semua kita di sini dipilih oleh Tuhan, amin. Dan kita akan bisa mendekati Tuhan, amin. Ini diingatkan, terus diingatkan kita tahan berdiri ketika waktunya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, kemuliaannya luar biasa. Ya, tidak ada yang sanggup bertahan ketika hidup tidak benar di dalam Tuhan. Ya, mari kita siapkan satu, kita memanfaatkan waktu yang ada, yang Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara. Kedua adalah mari kita meninggalkan kesenangan dunia. Ketika kita meninggalkan kesenangan dunia adalah hal-hal yang bodoh tadi. Kesenangan, kenapa orang sampai dikatakan firman Tuhan hal yang bodoh? Kenapa? Satu yang seperti dikatakan tadi, firman Tuhan sudah sering disampaikan tapi tidak mau mendengarkan. Kemudian orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan banyak disampaikan, banyak kejadian yang Tuhan sudah bicara pada saya dan saudara, tetapi kita tidak mau mendengarkan. Kurang lagi Tuhan bicara. Ya, saya tidak mendahului kebenaran, tidak mendahului Tuhan, tetapi dengan pandemi COVID-19, adakah kita belajar dari dalamnya? Adakah membuat hubungan kita dengan Tuhan lebih intim? Atau justru hal tersebut menyebabkan kita menjadi jauh dengan Tuhan? Tuhan terus mengingatkan,
Ya, kejadian-kejadian yang terjadi di akhir-akhir ini, goncangan-goncangan yang terjadi, Tuhan mau berbicara buat anak-anaknya. Ya, agar supaya kita sadar, kita mempersiapkan diri hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak terikat dengan keinginan-keinginan, ya, tetapi kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi kebanyakan orang Kristen yang sudah mengaku Kristen yang sebenarnya sesat. Ya, tetapi mereka tidak menyadari sama sekali bahwa mereka sesat. Mereka merasa dan percaya bahwa kelahiran Tuhan Yesus otomatis menyelamatkan masalah dosa, menyelesaikan masalah dosa. Ya, sehingga mereka semua merasa sudah selamat. Nah, ini harus kita renungkan, kita garis bawahi bahwa kelahiran Tuhan Yesus bukan berarti bahwa sudah otomatis masalah dosa itu selesai, sehingga banyak orang yang berlengah-lengah, yang tidak mau mengerjakan keselamatannya ada, sehingga mereka merasa sudah selamat. Itulah sebabnya kelahirannya dirayakan dengan sangat luar biasa. Oh, jangan sampai kita terjebak hanya pada seremonialnya, merayakan hari kelahiran, peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus dengan pesta pora. Akhirnya bukan kehendak Tuhan yang kita dapatkan di dalamnya, malah kita semakin jauh dengan Tuhan. Kita terjebak pada seakan-akan kekuatan kita yang jati. Kita harus ya, ini bukan berarti nggak penting. Ini penting untuk kita lakukan, tetapi ini bukan yang segala-galanya. Yang segala-galanya adalah hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Hidup kita yang benar di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan rindukan. Jadi kita merayakan hanya untuk memperingati, dengan harapan setiap kita makin mempersiap, semakin kusuk kalau perlu di hadapan Tuhan, ya kan? Bukan kita semakin euforia kegembiraan, tetapi merupakan yang esensinya, yaitu Tuhan, akan kelahiran Tuhan, ya, ke dalam dunia ini. Nah, merasa sudah selamat, itulah sebabnya kelahiran yang dirayakan dengan sangat luar biasa. Padahal tidak sama sekali. Kelahiran Yesus barulah awal perjuangan untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, ia harus menghadapi bujukan kuasa kegelapan untuk memilih antara taat dan menghormati Bapa atau tidak. Nah, kalau tidak ada salib, yaitu kesediaannya taat sampai mati di kayu salib, maka peristiwa Bethlehem yang dirayakan setiap tahun tidak ada artinya sama sekali. Namun mengingatkan kepada kita bukan hanya terjebak dalam euforia kita merayakan hari kelahiran ini, tetapi itu adalah permulaannya. Dan kita melihat bahwa kalau tidak ada salib, maka peristiwa Bethlehem itu tidak ada faedahnya dalam kehidupan kita. Nah, apa yang mau diingatkan buat saya dan saudara dalam kehidupan sebagai orang percaya? Setiap kita pikulah salib, ya. Siapa yang mau ikut Tuhan harus apa? Sangkal diri dan salib. Apa yang harus sangkal diri tadi? Jangan marah, ya kan? Jangan geram. Ya, salah satu ya dari banyak hal, ya. Siapa ya memang, tapi kita kan ya, saya kan masih manusia. Kita harus berupaya perkataan-perkataan tersebut harus kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Jadi kalau sudah misalnya kita masih geram, terus diingatkan, jangan menggunakan alasan saya masih manusia. Itu adalah alasan iblis yang membenarkan. Ya, tetapi kita harus lempar jauh-jauh dan kita katakan, ya ampuni hamba-Mu Tuhan. Dan kita kembali berusaha untuk tidak melakukan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Ya, jadi harus ada salib. Salib adalah dalam setiap kita. Sangkal diri, pikul salib. Setiap kita ada salib masing-masing dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi. Apakah dalam kehidupan keluarga, apakah dalam pekerjaan kita, apakah dalam pergaulan kita, atau dalam fisik kita, sakit tiba-tiba datang dan sebagainya. Ada sesuatu hal yang Tuhan mau menyampaikan buat saya dan saudara. Tapi mari kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan mempersalahkan situasi, tapi kita datang kepada Tuhan dan tanya apa maksud Tuhan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, banyak umat Kristen hanya mengenal ajaran bahwa Tuhan memberkati kalau mereka datang ke gereja dan memberi persembahan. Jemaat hanya diajar untuk menjadi orang baik, memiliki keluarga bahagia, mendapatkan menantu yang baik, dan ini hal-hal dunia yang diingatkan buat kita semua. Nah, tetapi saya mau katakan bagi kita yang mau mengikut Tuhan Yesus,
Kita harus bersedia melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan. Kita harus bersedia meninggalkan kesenangan dunia. Meninggalkan kesenangan dunia dapat dibagi dalam dua hal. Pertama, meninggalkan kepuasan daging. Yang kedua, dosa dalam jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita sementara merenungkan di bulan Desember ini, kita memperingati akan hari kedatangan Tuhan Yesus. Dia lahir ke dunia ini, ya, sebagai juru selamat. Dalam kemuliaannya, Tuhan rela mengosongkan dirinya, mengosongkan semuanya dan datang serupa dengan kita manusia. Nah, apa yang kita mempertahankan dalam hidup ini? Tuhan aja mengosongkan diri, meninggalkan setiap kejayaan, kemegahan dan lain sebagainya. Tapi dia rela untuk saya dan saudara karena kasihnya buat saya. Nah, hari ini ketika kita diajak oleh Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan. Kita harus memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan, waktu-waktu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karena waktu itu tidak akan kembali. Yang kedua, kita harus mengosongkan diri kita dari keinginan-keinginan dunia. Bukan gampang, tapi harus berjuang. Tapi jangan ini hanya menjadi slogan, hanya menjadi omong doang. Tetapi mari kita harus terus lakukan ini, berusaha ini dalam kehidupan kita. Hari ini, wah, saya nggak bisa ke gereja. Apa yang menahan untuk saya dan saudara nggak bisa datang ke gereja untuk mencari Tuhan? Apa yang menahan kita? Nah, hal-hal ini yang harus kita hikmat, minta bijaksana kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan terikat pada keberadaan dunia dan seakan-akan Tuhan tidak punya kekuatan untuk melepaskan kita, untuk membebaskan kita untuk datang kepadanya. Ya, banyak hal kan dalam pekerjaan. Wah, kalau dulu hari Minggu memang hari Tuhan. Kalau sekarang hari Minggu banyak hal. Waduh, kerja juga. Di tempat ini saya melihatnya, sehingga untuk datang kepada cari Tuhan menjadi sulit. Ya, ini kesibukan yang nggak bisa kita pungkiri. Nah, kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak serius dalam menyikapi hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menyesal. Ya, kita akan menyesal. Menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, yang terakhir kita lihat sama-sama apa yang mau diingatkan buat kita dalam hal ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Mengingatkan kepada kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Mengingatkan kepada saya, saudara, apapun mengasihi dunia, kesenanganmu, kesibukanmu, kegemaranmu, dan lain sebagainya. Sebab kalau kita lebih memilih dunia, maka kasih akan Bapa itu tidak akan ada dalam orang tersebut. Ayat 16 katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keinginan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Ya, ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ya, agak ekstrim saya mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan alam, memisahkan alam, ya, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan binatang, dan menciptakan manusia. Amin. Tetapi mobil, gedung-gedung bertingkat, emas, kekayaan itu bukanlah dari Tuhan, ya, tetapi itu dunia yang menciptakan dan dunia. Dan jangan kita sampai terjebak dalam hal-hal tersebut. Jangan kita terjebak dalam hal-hal tersebut, karena semuanya itu sementara lenyap. Kita melihat tiba-tiba gedung yang tinggi roboh, tenggelam, longsor dan lain sebagainya, jembatan-jembatan yang kokoh, mobil-mobil yang keren tiba-tiba dihantar air dan lain sebagainya. Itu akan lenyap, ya. Itu hal-hal di sementara. Tapi mari kita arahkan hati dan pikiran kita dalam Tuhan. Ketika kita mau diproses, ketika kita mau butuh, tahan, jangan melawan, jangan berontak. Ya, akan ada waktunya. Mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap andalkan Tuhan. Jangan lari dari Tuhan.
Tetap percaya, jangan goyah imanmu. Jangan karena ada masalah, wah mau ke gereja pun sudah sangat tidak mau berdoa pun udah gak mau. Nei, itu pekerjaan kegelapan. Ya, tapi hari-hari ini bukan lebih baik, tapi hari-hari ini dunia semakin hancur. Maka sebelum waktunya, kita nggak tahu kapan waktu saya dan saudara. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Pertanyaan, sudah siapkah kita untuk menghadap hadirat Tuhan? Nah, oleh sebab itu, ketika hari ini kebenaran firman Tuhan mau disampaikan buat saya dan saudara, mari kita cepat merespon. Kita responi itu dan kita kerjakan itu dalam kehidupan kita, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini bisa memotivasi saya dan saudara bagaimana kita hidup benar, hidup kudus, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk kita menghadap hadirat Tuhan, sehingga ketika waktu penghakiman Tuhan kita akan bisa sesuai dengan tema gereja, kita akan bisa tetap tahan berdiri menghadap penghakimannya. Amin. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Gembala pada
saat ini dalam ibadah raya Minggu GSKI Jemaat Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari, setiap minggu kita diingatkan oleh firman Tuhan. Amin. Supaya kita jangan terlena dengan keadaan dunia ini, karena dunia bukan rumah kita. Amin. Saudara yang rumahnya langit baru, bumi baru, lambaikan tangan. Ya, kita mau berkemas-kemas untuk pulang. Amin. Supaya kita jangan terlena dengan keadaan dunia ini, karena dunia ini akan dimusnahkan. Ya, dunia ini bukan tempat lagi yang aman buat kita semua. Orang percaya, persiapkan dirimu untuk kembali ke rumah Bapa. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur ibadah kita pada hari ini telah selesai. Tapi bukan berarti di luar gereja bukan ibadah. Saya terus mengingatkan jemaat Tuhan, pulang dari tempat ini, saudara akan menghadapi realita kehidupan. Hadapi setiap kenyataan hidup dengan takut akan Tuhan, sehingga respon saudara benar. Saudara menunjukkan orang percaya tetap beribadah dimanapun kita berada. Mari bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mendengar dari pemerintah setempat bahwa PPKM di Batam tidak diberlakukan karena zona hijau. Ya, sepertinya begitu. Jadi kita bisa tetap beribadah, tapi jangan lalai dengan prokes yang ditetapkan pemerintah. Tetap dimanapun saudara berada, jaga protokol kesehatan. Mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita boleh ada pada hari ini. Selalu untukmu, selalu setiap kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu ya Bapa. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam ibadah raya pada hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas pekerjaan mereka, biarlah kiranya tangan Tuhan selalu memberkati dan melindungi mereka. Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa, teringat untuk beberapa daerah yang mengalami musibah, yang mengalami bencana alam. Bapa, kami berdoa untuk setiap wilayah daerah yang mengalami bencana pada saat ini. Terlebih khusus bagi orang-orang yang terkena dampak dari bencana alam. Kami berdoa biarlah Bapa, mereka boleh menemukan Engkau di tengah-tengah peristiwa yang mereka alami. Mereka yang percaya kepadamu, biarlah kiranya mereka boleh semakin mengerti apa yang harus mereka kerjakan sebagai orang percaya. Dan kami berdoa kepadamu Bapa, mereka yang mengalami musibah ini, pastinya mereka direlung duka, kesedihan atas peristiwa ini. Kami berdoa mohon kepadamu ya Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus menghibur mereka, memberikan mereka kekuatan dan pengharapan yang baru, agar supaya mereka tidak berlarut pada kesedihan, tapi mereka percaya apa yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Mereka yang mengalami musibah sehingga mengalami cedera, luka, kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya juga Engkau memberkati dan menolong mereka, sehingga setiap ahli medis, kesehatan, dokter dapat menangani mereka dengan baik. Terima kasih banyak Bapa. Dan pada saat ini kami teringat untuk keluarga kami juga yang berada di Filipina. Kami berdoa menyerahkan anak-anak dan keluarga
di sana bersama Ibu Lilis. Kami berdoa minta pertolongan Tuhan. Sampai pada saat ini ketika tempat itu mengalami bencana alam, tidak bisa terhubung dengan keluarga yang ada di sana, terlebih khusus anak-anak mereka. Kami berdoa berharap ya Bapa, biarlah kiranya boleh mendapatkan kabar segera, di mana anak-anak dan keluarga semua dalam keadaan baik. Bapak, kami percaya mereka ada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu yang ada di tempat ini Bapak. Berkatilah seluruh jemaat GSKI Yesus Kristus dan juga jemaat yang berada di pos PI Tiban Center. Kami berdoa biarlah kiranya Bapa, Engkau memberkati setiap pertumbuhan rohani anak-anak-Mu dalam segala keadaan. Biarlah mereka mau belajar menanggapi setiap masalah, meresponi dengan benar bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka, sehingga dalam segala keadaan mereka tetap menjadi berkat, menjadi teladan dan contoh hidup bagi setiap keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga Bapa, nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap keteladanan hidup jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan pekerjaan umat-Mu, biarlah kiranya Bapa memberkati mereka dan mereka kembali memberkati setiap pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan menggerakkan hati mereka. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau juga memberkati kegiatan ibadah GSKI tempat ini sepanjang minggu ke depan. Kami mohon pimpinan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga apa yang kami lakukan tidak menyinggung perasaan-Mu, tapi semua yang kami lakukan, sekalipun itu dalam bentuk perayaan, kami mempertimbangkan perasaan-Mu ya Bapa, agar supaya persembahan pujian, persembahan ibadah kami benar-benar menyukakan hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan pada saat ini semua kembali akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah kiranya malaikat surga Bapa kirim menyertai dan melindungi kami semua, sehingga kami boleh tiba di rumah dimanapun kami berada dalam keadaan baik dan selamat. Terima kasih banyak Bapa. Segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu. Pada saat ini Bapa, kami mengangkat tangan kami kepada-Mu, dan biarlah kiranya anugerah dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih karunia di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kami semua sekarang sampai selama-lamanya dalam perjuangan mengerjakan keselamatan yang Bapa berikan kepada kami. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ibadah selesai, harap duduk sebentar karena sekretaris gereja akan memberikan pengumuman untuk